Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Esa Ibnu dan rekan saya, Irfan Musaki akan menjelaskan mengenai obat Nabumeton yang memiliki khasiat sebagai analgesik dan antipiretik. Sebelum mengenal obat Nabumeton, kita harus tahu dulu apa sih obat analgesik dan antipiretik itu. Obat analgesik dan antipiretik merupakan golongan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri serta menurunkan demam. Secara farmakologis, obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksiggenase atau COX, yaitu enzim yang berperan dalam sintesis prostaglandin yang merupakan senyawa yang dapat memicu respon peradangan rasa nyeri dan peningkatan suhu tubuh. Dengan menghambat aktivitas enzim COX ini, produksi prostaglandin akan berkurang sehingga gejala inflamasi seperti nyeri dan demam dapat diminimalkan. Nabumeton merupakan salah satu obat yang termasuk dalam golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug. Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri dan demam. Selain itu, obat ini digunakan untuk meredakan peradangan atau sebagai antiinflamasi, terutama pada kondisi seperti osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Yang menarik dari Nabumeton adalah ia merupakan obat prodrug. Artinya, obat ini tidak langsung aktif saat dikonsumsi. Sebaliknya, ia membutuhkan proses metabolisme dalam tubuh untuk diubah menjadi bentuk aktifnya. Hal ini memberikan keuntungan karena bentuk awal Nabumeton bersifat lebih ramah terhadap saluran cerna dibandingkan NSAID lain yang aktif secara langsung. Nah, setelah kita mengenal apa itu Nabumeton dan bagaimana cara kerjanya secara umum, sekarang kita masuk ke bagian farmakokinetiknya, yang menjelaskan bagaimana obat ini diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi dalam tubuh. Proses ini penting untuk memahami bagaimana Nabumeton bisa berubah menjadi bentuk aktifnya dan menjalankan fungsinya sebagai antiinflamasi. Setelah dikonsumsi secara oral, Nabumeton cepat diserap di saluran cerna, namun tetap dalam bentuk prodrug tadi. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, obat ini menuju ke hati untuk menjalani proses metabolisme yang sangat penting untuk mengaktifkan efek terapeutiknya. Pada gambar ini, dapat kita lihat proses metabolisme Nabumeton menjadi bentuk aktifnya, yaitu 6-MNA atau 6-metoksi 2-natrilacetic acid. Tahapan ini dimulai dari struktur awal Nabumeton, yaitu 4,6-metoksinaphthalen 2-il-butan 2-on. Senyawa ini pertama-tama mengalami reaksi reduksi yang dikatalis oleh dua enzim, yaitu aldoketoreduktase 1C dan kortikosteroid 11 beta dehidrogenase. Hasil dari reaksi reduksi ini adalah senyawa 3-hidroksinabumeton atau dalam gambar dikenal sebagai 4,6-metoksinaphthalen 2-il-butan 2-ol. Setelah itu, senyawa ini mengalami proses oksidasi oleh enzim sitokrom P450-1A2. Enzim ini merupakan enzim yang ada dalam hati yang tergolong dalam keluarga sitokrom P450 yang sangat berperan penting dalam reaksi fase 1 metabolisme obat yang melakukan pemutusan rantai karbon pada posisi beta melalui proses yang disebut oxidative cleavage terhadap metabolit antara. Dari reaksi ini dihasilkan senyawa 6-MNA. Setelah menjalankan fungsinya, metabolit aktif ini mengalami proses eliminasi di mana sebagian besar, yaitu sekitar 80% dikeluarkan melalui ginjal, sedangkan sisanya sekitar 10% melalui tinja. Setelah kita membahas bagaimana Nabumeton masuk ke tubuh, diserap, dimetabolisme di hati menjadi bentuk aktifnya, sekarang kita akan bahas apa yang terjadi setelah bentuk aktif ini bekerja dalam tubuh, yaitu dari sisi farmakologinya. Kalau tadi kita fokus pada perjalanan obat, sekarang kita masuk ke efek yang ditimbulkan oleh obat tersebut setelah aktif yang disebut sebagai farmakologi. 6-MNA yang telah
melalui proses metabolisme menjadi agen aktif dalam menghambat enzim siklo-oksigenase atau COX, terutama COX-2. Enzim ini berperan penting dalam sintesis prostaglandin, senyawa yang jadi pemicu utama timbulnya nyeri, peradangan, dan demam. Jadi, dengan menghambat COX-2 ini, produksi prostaglandin menurun sehingga gejala-gejala seperti radang dan nyeri bisa diredakan. Hal yang menarik dari nabumeton ini yaitu selektivitasnya yang relatif lebih tinggi terhadap COX-2 dibanding COX-1. Ini penting karena obat-obat yang terlalu banyak menghambat COX-1 bisa menyebabkan efek samping pada lambung, seperti iritasi atau tukak. Jadi, sifat ini membuat nabumeton sedikit lebih aman dibanding NSAID non-selektif lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Irfan Musaki. Setelah mengetahui pengertian, farmakokinetik, dan farmakologi dari obat nabumeton, selanjutnya mari kita pelajari bagaimana obat ini bekerja dengan membreakdown gugus fungsi yang ada pada struktur senyawa obat nabumeton. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, obat nabumeton merupakan prodrugs yang artinya obat ini bersifat tidak aktif sebelum dimetabolisme oleh tubuh, tepatnya di hati. Setelah melewati proses metabolisme di hati, barulah terbentuk senyawa 6-MNA atau 6-metoksi 2-naftil asetik asid yang merupakan bentuk aktif dari obat nabumeton. Oleh karena itu, gugus fungsi yang akan dijelaskan adalah gugus fungsi yang ada pada senyawa 6-MNA yang akan berfungsi sebagai obat analgesik dan antipiretik. Senyawa metabolit 6-MNA memiliki 3 gugus fungsi utama, yakni inti naftalena, gugus asam karboksilat, dan gugus fungsi metoksi. Inti naftalena memiliki fungsi yang pertama, yaitu membantu dalam stabilitas dan kelarutan dalam lipid, di mana hal ini penting dalam farmakokinetik, yakni absorpsi dan distribusi obat. Yang kedua, fungsi dalam penetrasi obat melewati membran sel. Karena sifatnya yang hidrofobik atau lipofilik, gugus naftalena akan mempermudah molekul obat melewati membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid. Lapisan fosfolipid ini memiliki bagian yang hidrofobik di tengahnya. Ini mengakibatkan molekul dengan sifat lipofilik akan lebih mudah berdifusi melewati bagian ini. Hasilnya memudahkan molekul obat yakni 6-MNA mencapai lokasi enzim siklooksigenase dalam sel. Yang ketiga, inti naftalena ini akan membantu stabilitas ikatan molekul 6-MNA di situs aktif enzim dengan cara berinteraksi dengan kantong hidrofobik pada enzim siklooksigenase, seperti residu fenilalanin 518, leusin 352, dan valin 349. Hal tersebut memberikan manfaat. Obat dapat memberikan efek yang lebih lama akibat distabilkan dengan cara-cara tersebut. Berbicara mengenai fungsi nabumeton menghambat kerja enzim siklooksigenase, hal yang paling penting berperan adalah gugus asam karboksilat pada senyawa 6-MNA. Mengapa gugus fungsi ini sangat penting? Yang perlu kita ketahui, enzim siklooksigenase berfungsi untuk memproduksi senyawa prostaglandin H2 sebagai prekursor banyak senyawa lain. Salah satu di antaranya adalah PGE2 yang dapat meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri atau nociceptor di perifer terhadap stimulus nyeri, misalnya akibat cedera atau inflamasi. Pembentukan prostaglandin H2 diawali dengan terikatnya prekursor pembentukan, yakni senyawa asam arakidonat. Awal mulanya, asam arakidonat akan berikatan dengan situs aktif pada enzim siklooksigenase, tepatnya pada arginin 120. Arginin memiliki rantai samping guanidino group yang bermuatan positif pada kondisi fisiologis atau pH tubuh. Gugus ini sangat basa dan senang berinteraksi dengan gugus bermuatan negatif. Karena asam arakidonat memiliki gugus fungsi asam karboksilat yang akan bermuatan negatif pada pH fisiologis, yakni pH 7,4, maka
akan terbentuk ikatan ionik sebagai permulaan untuk mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2. Nah, disinilah gugus fungsi asam karboksilat dari obat memiliki peran penting. 6-MNA juga memiliki gugus fungsi COOH. Apabila gugus fungsi COOH dari obat berikatan dengan situs aktif enzim siklooksigenase, tepatnya arginin 120, maka asam arakidonat tidak dapat berikatan dengan enzim. Ini mengakibatkan sintesis prostaglandin H2 akan terhambat dan juga menghambat pembentukan senyawa-senyawa lain, salah satunya PGE2 tadi. Oleh karena itu, rasa nyeri dapat berkurang sementara selama obat masih menempel atau berikatan dengan enzim. Selanjutnya, gugus fungsi metoksi membuat senyawa 6-MNA ini menjadi lebih selektif terhadap enzim siklooksigenase 2. Di enzim siklooksigenase 2 terdapat kantong tambahan atau side pocket pada situs aktif yang tidak ada di enzim siklooksigenase 1. Hal ini karena COX2 memiliki valin 523 sedangkan COX1 memiliki isoleucin 523. Valin ukurannya lebih kecil dibandingkan isoleucin yang ukurannya lebih besar dan akan menutupi side pocket pada struktur enzim siklooksigenase. Gugus metoksi pada 6-MNA mampu menjangkau dan masuk ke dalam side pocket ini, sehingga memperkuat pengikatan ke COX2. Gugus metoksi berinteraksi dengan residu dalam side pocket, salah satunya arginin 513. Arginin bisa menjadi donor hidrogen oleh rantai samping guanidino group kepada atom oksigen yang memiliki pasangan elektron bebas, menyebabkan adanya interaksi antara keduanya. Hal ini tidak dapat terjadi pada enzim COX1 karena side pocket tadi tertutup oleh struktur isoleucin yang lebih besar sehingga gugus metoksi tidak dapat berinteraksi pada side pocket enzim. Obat nabumeton ini hanya tersedia dalam bentuk tablet oral. Sedangkan dosis nabumeton untuk meredakan gejala radang sendi adalah 1000 mg per 1 kali sehari sebelum tidur. Jika perlu, bisa diberikan dosis tambahan sebanyak 500-1000 mg pada pagi hari. Dosis maksimal nabumeton adalah 2000 mg per hari dalam 1-2 kali dosis terpisah. Sementara itu, dosis maksimal untuk pasien dengan berat badan kurang dari 50 kg dan lansia adalah 1000 mg per hari. Bagaimana interaksi nabumeton dengan obat lain? Penggunaan nabumeton bersamaan dengan obat lain dapat menimbulkan efek antara lain. Yang pertama, peningkatan resiko terjadinya perdarahan pada sistem pencernaan jika digunakan dengan obat kortikosteroid, obat pengencer darah, antidepresan, atau obat antiinflamasi non-steroid lain. Yang kedua, peningkatan resiko terjadinya hiperkalemia jika digunakan dengan obat ACE inhibitor. Yang ketiga, peningkatan resiko terjadinya efek samping dari litium atau methotrexate. Yang keempat, peningkatan risiko terjadinya kerusakan pada ginjal jika digunakan dengan tacrolimus. Yang kelima, peningkatan risiko terjadinya kelainan darah jika digunakan bersamaan dengan zidofudin. Nabumeton juga memiliki efek samping penggunaan, seperti pusing, sakit perut, mual, diare, perut kembung, hingga telinga berdenging. Berikut merupakan penjelasan kami mengenai obat nabumeton. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.